serawan mulai jadi penyakit dan seterusnya. Itu. Kalau yang tadi saya mohon jangan ada salah paham soal Mbak Neno segala macam itu banyak isu, tapi wallahi saya tidak pernah pacaran, saya tidak mengsurah dan aku sudah enggak Mbak Neno itu dan keluarganya itu orang yang sangat saya sayangi, dalam arti saya mengerti mereka, saya mengerti sejarahnya, sehingga saya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan secara rohani. Gitu ya. Sehingga akhirnya Mbak Fia insya Allah juga tahu itu, meskipun ada kecelakaan kecil di dalam proses kami, misalnya ketika kita datang ke pengukuhan gelar doktor honoris causa kepada Rendra. Jadi teko kabeh tahu ya nganggo pakaian apik banget kae. Karo Mbak Fia tuh. Terus Bu Safi Ma'arif datang belakangan, delok Fia langsung Neno mata. Terus Pak Safi, Novia. Kesambil Neno. Abang minggu aku ora dikek apa-apa ya. Lu mesra ki Neno apa kabar? Jadi rumah saya ini bojoku ki Neno. Wah. Neno Klopak. Dua minggu kemudian aku diwales karo Gusti Allah. Saya ke Mataram sama istri saya, ada acara saya di sana, dapat hadiah apa yang langsung saya kembalikan duitnya. Terus di pesawat itu ada ibu-ibu yang ngelirik gitu mau. Begitu kita turun pesawat, berderet-deret itu ibu-ibu tadi terus bisikin Mbak Fia, Mbak itu suaminya ya? Iya, salam ya sama Mas. Salam ya sama Mas Mus Mulyadi. Iya. Banget baju ansur. Ini urung parah. Aku pulang rekaman dari Pluit diantar oleh Andi Subiakto, jabat supir taksi agak mabuk, taksinya penuh entah kencing entah apa buat biasa gak karuan terus jelek banget buatan nyupirnya yang ngawur. Andi masuk, supir hati-hati kamu nyetirnya, kamu tahu nggak bawa siapa ini? Tahu. Siapa? Tahu Caca Handi. Lu seneng banget tadi? Iya. Caca Handi kan. Ya ngono Mas, kan nikmat to Mas. Ora apa diarani wong sapa-sapa ya udan. Wong aku ceramah ning Jerman iki. Jelas gambarku MH Ainun Najib ya toh. Kuwi aku mlebu nang acara sing ngurusi meja kae. Selamat datang Pak Bimbo. Ngono kuwi. Jangan menungso ki lucu tenan. Ngene kok do korupsi ngopo? Do jahat ngopo nikmati kaya ngene. Ya Allah, nikmat luar biasa. Aku diarani elek ya seneng, diarani Nur Kholis Najib ya malah kondang gitu. Wah jeneng gue emang Nur Kholis Najib ya. Kak Nur kan. Terus malah punya Kak Nur. Emang Nur Kholis Najib. Oke, teman-teman satu lagu dari Kiai Kanjeng apa yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Kiai Kanjeng, kalau Mas siapa Mustafa datang. Pak Mustafa kita mohon maju. Syukur Heri bisa ke dapur minta kopi. Sama gini teman-teman sekalian, di samping deres, saya memohon kepada semua jamaah makyan di berbagai tempat. Dua hal ini, yang pertama ini nanti akan mulai rame lah, September nanti akan mulai rame ya. Mungkin tidak ada impeachment, mungkin tidak ada reformasi, mungkin tidak ada kudeta, tetapi itu akan membuat situasi menjadi gugup dan seseorang bisa jatuh sendiri karena ini.
Nah, kita tidak berharap buruk kepada siapapun saja atas hamba Allah. Kita juga tidak senang atas penderitaan siapapun. Tapi pokoknya kita mohon kepada Allah agar semuanya terbimbing untuk menuju yang lebih baik. Nah, maka saya menganjurkan, dan sudah dimulai di Surabaya sama Gibran, teman-teman membaca, disempatkan orang ketang malam Jumat seminggu pisan ya, moco Yasin ketika kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim sampai hada siratul mustaqim itu dibaca 19 kali. Setelah itu membaca Ar-Rahman. Mudah-mudahan Anda ngerti kronologi berpikirnya ya. Jadi urutan ini. Surat Ar-Rahman pada ayat ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, dibaca 19 kali. Setelah kita mohon keselamatan dari Allah, mohon keterbimbingan dan mohon kita digendong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, setelah itu kita memang membutuhkan pekerjaan besar, yaitu pekerjaan yang Allah menyebutnya sultan, yang oleh Allah didefinisikan sebagai bisa menembus lapisan-lapisan langit, dan tentu tidak hanya pekerjaan teknologi dan politik biasa, itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih multidimensional. Di Quran disebutnya, idiomatiknya adalah sultan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Maka saya mohon kepada Allah agar Anda semua dipanjangkan umurnya, ya, sehat, tentrem atine, istiqomah pikirannya, penak keluarganya, dan kepepet kaya ngopo mesti akhirnya ditolong Gusti Allah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga itu surat Al-Hasyr, dan itu tradisi kita sejak dulu. Kita tidak mungkin, meskipun kita dianugerahi sultan oleh Allah, itu kita kan tetap tidak mungkin dong teman-teman sekalian untuk mengubah keadaan ini. Tidak mampu toh kita aslinya. Maka nyuwun sewu ini, teman-teman yang Muhammadiyah kan sejak kecil sudah kenal ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Singkat kata kan di situ ada dua kemungkinan perubahan. Yang pertama dilakukan oleh Allah, yang kedua dilakukan oleh manusia. Betul? Ma bi anfusikum sama ma bi anfusihim, kan itu. Ada dua macam perubahan. Sekarang kalau Anda kejar, kalau perubahan ini disebut ngeliwet, ya, saya tidak akan ngeliwet ke kowe nek kowe dhewe urung ngeliwet, ngono tak kira-kira ya. Tak rubah kata perubahan itu ngeliwet ngono ya. Terus engko sing ngeliwet matur ngene nang Gusti Allah. Lah nek kula pun ngeliwet lan napa sampean kate melok ngeliwet bareng wong kula pun ngeliwet. Ngerti maksudnya ya? Loh, kalau memang kita sudah melakukan perubahan, untuk apa Tuhan melakukan perubahan? Mungkin kita sudah melakukan perubahan. Kalau dikejar kan begitu sebenarnya logikanya. Tapi kalau kita kejar satu langkah lagi, kelihatan bahwa kenapa Allah sendiri tetap siap untuk melakukan perubahan. Kenapa Allah siap ikut-ikut itu untuk menangani Indonesia. Kenapa Allah siap untuk menolong Anda dan para pecintanya di muka bumi ini. Karena Allah tahu persis bahwa Anda dan saya ini tidak mampu merubah. Nggak mampu kita merubah Indonesia ini, apalagi merubah dunia. Maka Allah mengatakan, asal kamu sendiri merubah dirimu, maka aku yang akan merubah seluruhnya, kan gitu. Jangan kena dewe yang merubah ya raiso. Maka Allah juga siap untuk ikut merubah semuanya. Makanya kan saya mengatakan, kalau umpamanya terpaksa ada pemilu lagi, mudah-mudahan Allah melu nyoblos ya, melu pemilu. Maksudnya ini kalau Allah ikut kan masuk kalah kan gitu kan. Kan Allah ikut cuma satu suara, seandainya dia ikut beneran. Tapi kan dia kan masuk ke hati dan pikirannya semua orang, kan bisa memberi hidayah kepada sebanyak mungkin orang, kan bisa juga dia akan menang gitu. Itu logikanya begitu. Jadi teman-teman sekalian, karena meskipun bisultan sudah dianugerahkan Allah kepada kita kemungkinannya, kayak Mak Iya ini elek-elek ya wis nembus langit bumi loh, lumayan loh ini. Gue itu diampuh saiki. Sehat awake ya toh.
pinter nek ning lingkungan anda itu pinter dewe. Nek ning Twitter ini ngedap-edapi. Wah, harus mau ketemu camaknya ulil meneng wis. Sujo Tejo rawani ya. Kabeh pokoknya nggak ada camaknya digeguyu tok sembarang digeguyon ning jero guyon kan begitu kan cirinya anak-anaknya. Kelihatannya cuma main-main tapi filsafatnya sangat dalam. Ketoke Kartolo ning jane yo ning. Yo Kartolo. Maka pada Al-Hasr itu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas 'ala tafakkarun. Itu kita baca 9 kali karena kita butuh pertolongan Al-Qur'an. Kita butuh pertolongan karyanya Allah, butuh pertolongan egonya Allah atas kehidupan kita. Kalau enggak kita enggak mampu. Saya kasih tahu teman-teman sekalian ya. Menurut Anda Indonesia ini rusak enggak? Total. Pol ya. Gue tak kandhani kan kudu guyu dhewe. Saiki lak bingung apa Mesir. Libya ya wis kepepet-pepet lagi Gaddafi. Arab Saudi ya jane ora iso ngopo-ngopo to. Baitullah kan yang diuyui to karo Hotel Hilton. Baitullah semene Hotel Hilton semene to. Ya ta mung dikangkangi to. Artinya Arab Saudi itu sudah tidak punya martabat apa-apa di hadapan mata dunia, terutama Amerika. Katakan dan ya, di tengah kebingungan Yaman, Mesir, Libya, termasuk Tunisia, Aljazair, dan lain-lain termasuk Sudan, mungkin juga bahkan Ethiopia dan Nigeria. Itu yang mereka rapatkan itu adalah sepakat akan niru Indonesia. Coba gue. Lah kan iki keceret-ceret kan iki sering kepet hari ini. Malah kono menjadikan Indonesia sebagai model untuk reformasi mereka. Ini beneran resmi. Anda belum dengar di koran kan, tidak mungkin keluar di koran. Ini resmi rapat mereka. Jadi nanti mereka akan membuat Mesir akan terusnya bagaimana? Karena Amerika sekarang justru dekat sama kelompok menunggangi kelompok-kelompok ekstrim. Kalau di Mesir Ikhwanul Muslimun, kalau di Palestina Hamas, ya. Kalau di Afghanistan dan Pakistan Taliban, itu mereka justru dideketin oleh Amerika sekarang. Jadi konstelasinya lebih ruwet lagi sekarang. Nah, di tengah kebingungan itu mereka melihat Indonesia ini model yang bisa kita tiru. Coba muter-muter lagi. Terus gini, nggak pilih ini. Saya lagi juga kata ini. Itu kok. Mungkin ini sembahyang wis kusuk-kusuk sebulan rakaat terakhir kait ketoron terus gini. Gimana ya? Ngono lah. Nyusun bagaimana? Ini ibaratnya ngono kuwi to. Mulane kok ambuke munggul. Iki kuwi tenanan, Dek. Kuwi aku sedih ya seneng ya piye to ya bingung aku. Lah Indonesia harus ditiru gitu. Tapi sebenarnya yang mereka tidak bisa analisis adalah sebenarnya yang mereka tiru itu adalah rakyat Indonesia. Kulturalisme Islam di Indonesia. Dan memang tidak terlawan, memang bagus. Kalau pemerintahnya seperti itu, tentaranya seperti itu, polisinya tapi rakyatnya gitu, orang Islamnya gitu. Ini kan idaman semua umat Islam di dunia yang kayak gini. Mana pernah mereka bisa menyelenggarakan acara kayak gini, bareng geguyon ngomong apa masalah. Bayangke kita ketemu Wahabi. Daftar haramnya gitu. Ini haram dulu, haram nono, haram ini, haram. Coba. Lah di Ma'iyah kan Anda tahu bahwa siapa yang berhak mengharamkan sesuatu dalam kehidupan manusia? Allah. Jadi kalau ada ulama aliran apapun mengharamkan, kalimatnya harus ditambah. Menurut kami Allah mengharamkan itu. Menurut kamu loh tadi. Bukan Allah memang benar-benar mengharamkan. Menurut tafsirmu Allah mengharamkan. Belajar sama Rampak soal itu. Darto duduk baca buku. Sudah tanya sama Rampak. Ngapain lu? Baca buku, Pak. Apa tuh baca? Anakku sing 5 tahun.
Kenapa baca buku? Ya supaya kenal macam-macam lah, supaya tahu dunia, supaya ngerti ya segala sesuatu. Dunia kan luas, kita harus banyak baca. Terus cari ramanya. Itu kan dunia menurut bumi, ya menurut buku. Lalu dunia menurut dunia sendiri nanyanya ke siapa? Ini buku. Jadi menurut buku tadi cari ramah. Dan kalau dunia menurut dunia sendiri nanyanya ke siapa? Tidak tahu, tutup bukunya buang. Apa sih kasih dia salah kan? Itu teman sekalian. Nah jadi teman sekalian, tolong Anda ingat ya, rakyat Indonesia itu rakyat idaman dunia. Anda itu idolanya dunia. Jadi jangan minder Anda itu. Kowe ki ampuh. Neng lagi bodoh-bodoh. Yo nami sedelet gitu. Lagi pekok-pekok ini ya. Tapi Anda itu apa? Secara mental, secara pikiran, secara teknologi segala macam kan saya sudah kasih contoh beratus-ratus contoh. Ini idaman ini. Ono wong coba neng di ning dunya ning dia ono wong lungguh. Pirang jam iki mau bisa saiki. Kira ono sak dunya, Dek. Pertapa agung. Pertapa agung. Anda itu orang yang spiritualis sejati. Dan sudah mengenal topo ngerame. Jadi orang berbutung ini. Bayangkan nek mak iyam ketuka jur ngene kabeh. Aku iki topo ngerame. Tahan Anda dengan waktu. Anda isi waktu Anda ini dengan hikmah-hikmah dari Allah, Rasulullah, dan tafsir-tafsir kita semua. Kan begitu. Mana ada orang tahan di seluruh dunia? Takkan arek-arek lho, pentas di Finland lho. Sing nontoki wong selawe, Mas. Kuwi dipuji karo rektor, ya Allah yang nonton banyak sekali ngono kuwi. Main selawe. Bener-bener main selawe dan itu prestasi. Sebab biasanya wong papat, wong 6. Bener-bener kuwi, Mas. Di Indonesia luar biasa. Saya lihat satpam di Hong Kong, di Mesir, di London, di mana-mana. Itu di pos satpam itu ada perpustakaan, Mas. Meneng itu rano daya, rano kendaraan liwat, moco. Aku takon, kedoan drijiku loro nek ana perpustakaan ning pos satpam di seluruh Indonesia. Ya? Ayo wis. Ya iso tolong dino baru kuwi mejane digadheki. Apa sebabnya? Karena manusia Indonesia adalah buku itu sendiri. Oh. Iya lah. Iya lah. Ya kok masa buku macam buku? Jeruk minum jeruk ayo lah. Jadi satpam ini ning basement misalnya ning Novotel, apa ning hotel-hotel sing pasti ning isor. Kuwi lak panas to, Dik. Pakaiane kandel, ya ra? Panas tahan ora? Jur gendeng ora? Tenang, dia diem di situ, enggak ada masalah. Tetap stabil jiwanya. Jadi Anda itu Masya Allah, memang dunia akan mengacu ke Indonesia. Ya itu loh, mau tidak mau. Allah sendiri kagum kepadamu. Banyak pernyataan yang terakhir ini. Ngomong apa nun? Misalnya aku disentak Gusti Allah, ibu Rati Nara. Jadi teman sekalian ya, sehatlah badanmu ya, segarlah pikiranmu, besarlah hatimu, melimpahlah rizkimu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya menjadi pelamin satu nomor sir dari teman-teman Kiai Kanjeng. Pas wiritan, pas selawatan kita semua mohon untuk bersama-sama karena ini bukan tontonan.